Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya. Dua kecenderungan ini, Pak, yang paling bahaya itu justru malah syubhat. Kecenderungan untuk apa ya istilahnya itu? Mengumbar akal sehingga mengikuti perkara-perkara yang rancu dalam agama. Sebetulnya agama nggak ada yang rancu, Pak, ya. Tapi akal manusia yang nggak suka kepada agama Islam inilah yang berusaha untuk membuat supaya agama itu kelihatan rancu. Dan kita punya kecenderungan untuk mengikuti yang aneh-aneh itu. Nah, itulah Rasulullah SAW makanya mengajarkan kepada kita berlindung diri kepada Allah dari mungkarnya, jeleknya hasrat atau keinginan diri kita. Karena diri kita, nafsu kita ini innan nafsala ammaratum bisu, selalu mengajak kepada sesuatu yang jahat. Lah kejahatan itu ada dua, kejahatan nafsu syahwat dan kejahatan syubuhat, yaitu rancu, kerancuan. Bapak Ibu saya hormati, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kerancuan dalam pikiran manusia ketika memahami agama Islam atau yang disebut dengan syubuhat, oleh Imam Ibnu Qayyim ini dia katakan, Pak, dalam kitabnya Ighasatul Lahfan fi Masaidis Syaitan, beliau katakan, wa hadhil fitnatu tansha'u taratan min fahmin fasid wa taratan min naqlin kadhib wa taratan min haqqin sabitin khafiya 'ala ar-rajuli falam yadfar bihi wa taratan min gharadin fasid wa hawan muttaba' fahiya min ama fil basirati wa fasadin fil iradah. Syubhat, kerancuan dalam agama ini yang suka diikuti oleh keinginan jiwa manusia ini, itu muncul karena pemahaman yang keliru, pemahaman yang rusak. Dia memahami agama, pemahamannya salah. Kenapa pemahamannya salah, Pak? Inilah mungkin yang membuat pemahamannya salah itu adalah dia tidak paham mungkin bahwa agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lengkap, sempurna ajarannya. Surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam ini diturunkan sudah sempurna. Sempurna maksudnya bagaimana? Ajarannya sempurna, mengandung ajaran yang sempurna. Kemudian dasar prinsip ya, juga sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara mempelajarinya dengan benar itu juga disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak perlu lagi, Pak, mempelajari ajaran Islam menggunakan cara yang bukan Islami. Ini yang membuat pemahaman salah. Jadi agama Islam itu sebuah tatanan, sebuah prinsip, sebuah sistem kehidupan manusia yang ada sumbernya, yaitu Quran dan hadis. Dan juga cara memahami Quran dan hadis ini juga sudah ditentukan, sudah disampaikan dan ditelaskan dalam agama Islam ini. Itu cara memahaminya bagaimana? Cara memahami Quran sudah ada tuntunannya, cara memahami hadis juga ada tuntunannya. Kalau kelihatan ayat satu kelihatan bertentangan dengan ayat lain, hadis satu bertentangan dengan hadis lain, kelihatan bertentangan, sebetulnya tidak bertentangan. Cara mengkomprominya bagaimana? Ada dalam Islam. Cuma karena mungkin dia salah dalam mempelajarinya sehingga pemahamannya rusak. Nanti akan saya jelaskan lagi, lebih jelaskan lagi apa yang disampaikan oleh Profesor Nasir Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Perselisihan Sebab dan Solusinya. Kadang-kadang kerancuan dalam agama ini disebabkan min naklin kadhib, hadis palsu, Pak. Hadis palsu, hadis dhaif. Hadis palsu itu kan
Banyak zaman dahulu itu orang-orang yang punya pemahaman, supaya pemahaman itu diikuti oleh orang, akhirnya dia buat hadis yang palsu. Dia punya pemimpin, supaya pemimpin itu diikuti oleh orang, akhirnya dia buat hadis palsu, sehingga rancu dalam agama ini. Atau juga kerancuan dalam agama Islam ini dikarenakan karena memang seseorang itu belum berhasil mendapatkan kebenaran. Dia terhalang dari mendapatkan kebenaran, entah karena dia berbuat dosa, entah karena dia kurang belajar dan lain sebagainya, kurang punya guru, kurang bertanya, sehingga dia tidak menemukan kebenaran. Ketika dia tidak menemukan kebenaran, apa yang ada dia keyakini, dia ikuti. Nah, sehingga terjadi kerancuan dalam agama. Dan juga kadang-kadang karena memang gharadun fasid, tujuan yang salah, tujuan yang jahat. Dan juga bisa karena memang mengikuti hawa nafsu. Ini secara singkat disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Secara rinci, Pak,